Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetyaning Tias, influencer yang membuat heboh dengan konten pamer paspor British Citizen anaknya, diwajibkan mengembalikan dana LPDP oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Arya Iwantoro diduga belum memenuhi kewajiban pengabdian sesuai skema LPDP. Tunggu-tunggu selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetyaning Tias, influencer yang membuat heboh dengan konten pamer paspor British Citizen anaknya, diwajibkan mengembalikan dana LPDP oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Arya Iwantoro diduga belum memenuhi kewajiban pengabdian sesuai skema 2N+1, yaitu kembali dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun setelah lulus. Arya menempuh studi S2 dan S3 dengan pendanaan LPDP hingga meraih PhD dari Utrecht University pada tahun 2022 lalu dan melanjutkan riset postdoktoral di University of Exeter. Menteri Keuangan Purbaya menyebutkan bahwa pihak LPDP telah berkomunikasi dengan Arya dan ia menyebut bersedia mengembalikan dana beasiswa beserta bunganya. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk penghinaan negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Berdasarkan data LPDP dan informasi tuition fee dari situs resmi Utrecht University, LPDP membiayai Arya Iwantoro bersama keluarga yang tinggal di Inggris, mulai dari biaya kuliah sekitar 900 juta rupiah, penelitian sekitar 150 juta rupiah, asuransi 50 juta rupiah, serta tunjangan biaya hidup dan keluarga sekitar 1,9 miliar rupiah, hingga total 3 miliar rupiah. Sementara untuk biaya S3, biaya kuliah 0 rupiah karena dibiayai universitas. Penelitian sekitar 300 juta rupiah, asuransi 4 tahun sekitar 100 juta rupiah, tunjangan dan biaya hidup sekitar 4,3 miliar rupiah, sehingga total 4,7 miliar rupiah. Jadi total keseluruhan 7,7 miliar rupiah. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Usai viral di media sosial, Sasetyaning Tias pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melakukan audit terhadap ratusan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP guna memastikan integritas penggunaan dana pendidikan negara tersebut. Hingga kini tercatat 44 orang teridentifikasi melanggar kewajiban untuk kembali dan mengabdi di Indonesia. Baik, terakhir Pak Sudarto, BPPK. Dalam konferensi pers APBN kita di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Senin kemarin, PLT Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Sudarto melaporkan 44 penerima beasiswa LPDP mangkir dari kewajiban mengabdi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 8 orang telah diberi sanksi wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterima, sementara 36 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya awaldi, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat yang masih dalam masa magang ya, di mana saat ini LPDP memberikan kesempatan untuk magang dan juga membangun usaha selama 2 tahun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penerima beasiswa. Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya. Sementara itu, Sudarto juga menyampaikan data yang dia paparkan berasal dari perlintasan keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta laporan dari masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Mulai 2026, pemerintah membagi beasiswa reguler LPDP dengan skema beasiswa STEM Industri Strategis dan Share. Kedua beasiswa tersebut berfokus pada bidang studi tertentu. Apa saja bidang studi yang dimaksud dan komponen dana apa saja yang diberikan atau diterima? Berikut daftarnya untuk Anda. Beasiswa LPDP Share merupakan beasiswa yang menitik beratkan pada bidang sosial, budaya, humaniora, keagamaan, ekonom, pendidikan, serta ilmu sosial lainnya. Sementara beasiswa STEM Industri Strategis berfokus pada bidang kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi, energi, dan sains. Komponen dana yang diberikan ada dua. Pertama, dana pendidikan yang meliputi uang pendaftaran, uang SPP atau uang kuliah tunggal, tunjangan buku, penelitian tesis atau disertasi, seminar internasional, kemudian publikasi jurnal internasional. Sementara yang kedua, dana pendukung yang meliputi transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, kedatangan, biaya hidup bulanan, lomba internasional, tunjangan keluarga khusus dokter dan dana keadaan darurat jika diperlukan. Sementara itu, Yadi Hendriana, staf khusus Menteri Hukum Republik Indonesia, menyampaikan bahwa justru saat ini banyak sekali warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Dalam tulisannya di Instagram, Yadi Hendriana menulis saat satu suara berkata, "Cukup, saya yang WNI," sebuah narasi tentang pelarian dimulai, namun di pintu yang berbeda ada antrian panjang yang justru ingin masuk. Ketika satu orang memilih pergi, data menunjukkan adanya ratusan lainnya berebut untuk tinggal, meski makin sedikit yang diterima. Grafik menunjukkan bukti banyak warga negara asing mengajukan diri menjadi WNI Indonesia adalah jawaban, bukan sekedar persinggahan. Dijelaskan alasan mereka rela antre demi status WNI, Indonesia ekonomi terbesar di Asia Tenggara. IMF menyebut Indonesia titik terang pertumbuhan ekonomi global di tengah lingkungan eksternal yang menantang. Dengan segala potensinya, Indonesia masih dipandang menjadi negara yang layak untuk tinggal. Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan aturan terkait pembangunan dan operasional lapangan padel. Lapangan baru tidak lagi diizinkan berdiri di zona perumahan dan wajib memenuhi ketentuan perizinan. Suara aktivitas pemain di lapangan padel yang berada di Jalan Haji Nawi, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, mengganggu warga sekitar. Warga mengaku terganggu lantaran suara berisik dari lapangan padel yang letaknya di tengah pemukiman terjadi sepanjang hari, dari pagi hingga larut malam. Tak hanya bising suara, bola padel juga beberapa kali mengenai rumah warga. Pemprov Jakarta pun ambil langkah terkait masalah ini. Pemprov menegaskan bahwa perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel hanya diperbolehkan di zona komersial, bukan pemukiman. Sementara lapangan padel yang belum memiliki PBG atau persetujuan bangunan gedung akan diberi sanksi. Saya akan memulai yang pertama. Untuk lapangan padel sudah diputuskan perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru. Yang berikutnya adalah bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran dan pencabutan izin usaha. Kedepan setiap pembangunan lapangan padel baru wajib mendapatkan persetujuan izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai acuan. Pemprov Jakarta berupaya menyeimbangkan antara antusiasme masyarakat terhadap olahraga padel
dan ketertiban tata ruang serta kenyamanan lingkungan. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Sutrisno Fihir, iNews melaporkan. Viral di media sosial, siswa mengeluh mendapatkan menu MBG pisang hijau yang masih mentah dan tidak bisa dikonsumsi. Ya, inilah menu makan bergizi gratis yang diterima di kawasan Sukma Jaya Bungaran. Pisang yang masih hijau mentah dan 1 buah jeruk. Menu ini dikeluhkan karena pisangnya tidak bisa dimakan. Menanggapi hal ini, unit pelaksana SPPG Sukma Jaya 3 mengakui adanya kelalaian dalam proses kontrol kualitas sehingga buah yang disalurkan belum siap disantap saat diterima siswa. Kepala SPPG Sukma Jaya 3 dengan hal ini memohon maaf sedalam-dalamnya karena terkait dengan temuan hari ini ada menu pisang yang masih hijau, menu pisang yang masih keras, masih tidak layak konsumsi. Itu semua karena pure dari kesalahan kami, karena kami lalai dalam hal QC. Oleh karena itu, dengan ini kami minta maaf, mohon maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya atas nama SPPG Sukma Jaya 3. Adapun terkait dengan menu pisang ini dikarenakan dari pihak supplier kami kemarin mengirimkan dalam bentuk pisang yang sudah terlalu matang, sudah benyek. Oleh sebab itu kami lakukan retur ulang dan kemudian retur ulang dalam bentuk pisang yang masih hijau dan dijanjikan dapat matang secepatnya. Sementara itu, Wakil Kepala Bagian Bidang Komunikasi Investigasi Nanik Sdeang menegaskan semua laporan masyarakat diterima demi menjaga kualitas menu makanan bergizi gratis. Wakil Kepala Bagian Bidang Komunikasi dan Investigasi Nani Sdeang menyatakan setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif dan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku guna memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.